Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Noviana Saputri dengan NIM S1S1 22016 jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah struktur data. Nah, di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu stack. Di sini kita masuk ke quiz atau antrian. Nah, antrian adalah seperti sebuah barisan atau daftar tunggu. Bayangkan saat kamu antri membeli tiket di bioskop, orang yang datang pertama kali akan menjadi yang pertama yang dilayani. Begitu juga dengan item atau data dalam antrian. Nah, di sini ini adalah sepupu dekat tumpukan. Nah, antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Yang ketiga, elemen dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Contohnya itu ada dua. Yang pertama, orang-orang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Yang kedua, panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Yang bisa kita lihat ilustrasi pada gambar A. Ini menggambarkan antrian yang membeli tiket. Orang yang datang pertama di sebelah kiri akan menjadi orang pertama yang mendapatkan tiket. Untuk gambar B, menggambarkan antrian panggilan telepon di sebuah call center. Panggilan yang masuk pertama kali akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu antrian di kasir supermarket, antrian kendaraan di lampu merah, antrian mencetak dokumen pada printer, dan antrian tugas yang akan diproses oleh komputer, dan banyak lagi yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke tipe data abstrak antrian. Pertama, secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan, dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Yang kedua itu, dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Yang ketiga, elemen dapat disisipkan kapan antrian ADT mendukung dua metode dasar untuk antrian queue. Yang pertama itu he and que. Tambahkan elemen E ke belakang antrian Q. Yang kedua, deque. Hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian Q. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Selanjutnya, metode pengakses tambahan. Yang pertama ada key first, yang kedua key is empty, dan yang ketiga ada len. Yang pertama itu mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian key tanpa menghapusnya. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Yang kedua, mengembalikan true jika antrian key tidak mengandung elemen apapun.
Dan yang key, mengembalikan jumlah elemen dalam antrian key dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus. Nah, sekarang mari kita implementasikan. Sekarang kita masuk ke Visual Studio Code. Kita coba implementasikan dari materi tadi. Jadi seperti ini untuk pengimplementasian. Sekarang kita lanjut ke view berbasis array, atau kalau bahasa itu implementasi antrian berbasis array. Implementation 1 yang pertama itu gunakan event untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Yang kedua, gunakan pop untuk menghapus elemen pertama daftar saat require. Implementasi yang tidak efisien dengan waktu. Di sini kita implementasikan dulu untuk use event-nya. Masuk ke Close the code. Sini kita hapus dulu. Kita gunakan import
Ini kita menggunakan fungsi elemen. Nah, di sini kita lihat untuk yang bisa kita lihat di sini untuk indeksnya itu 0. Ini kita tuliskan 0. Sekarang kita buat fungsi baru. Enter key. Sekarang kita untuk penggunaannya di sini kita tambahkan dulu fungsinya. Tambahkan dulu satu fungsi lagi. STR. Sekarang kita coba jalankan. Jadi sudah betul untuk outputnya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk langsung aja untuk printnya.
Ini tuh kill, assembly. Dan dia akan muncul false-nya. Kita tambahkan lagi untuk liquid-nya. Tekan print. Kita jalankan lagi. Jadi seperti ini. Nah, adapun kelebihan dari kode ini itu mudah, sederhana dan mudah diimplementasikan. Ada append, ada pop. Sekarang kita beralih ke selanjutnya, implementasi yang kedua. Pertama itu metode yang sama untuk menambahkan elemen. Yang kedua, penggantian implementasi pop. Ganti entry yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi ke tidak ada. Pertahankan variabel explicit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Itu 0 runtime atau waktu berjalan, tetapi 0 kebutuhan ruang untuk n elemen di mana m lebih besar sama dengan lebih besar n, di mana m adalah jumlah operasi entry dan n adalah jumlah sebenarnya elemen dalam entry. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, untuk di sini tidak ada yang perlu kita hapus, tapi di sini kita tambahkan non dengan 10. Nah, untuk bagian sekarang kita kembali ke dev and queue. Di sini yang perlu kita tambahkan itu
Ini kita remove saja. Untuk bagian ini kita ubah. Untuk decrease-nya itu ya juga yang kita ubah. Ada untuk decrease-nya. Untuk di decrease ini kita tambahkan variabel untuk returnnya ini swear. Sekarang untuk printnya ini kita hapus ini. Kita coba jalankan. Nah, jadi sudah betul untuk output dari codingan ini. Nah, sekarang kita buat untuk outputnya lebih rapi untuk namanya ini. Caranya itu bagian di print. Untuk di sini kita buka kurung, kita tambahkan cell. Nah, jadi seperti ini. Kita coba jalankan. Menjadi betul ini. Jika kita buat bikin rapi lagi, bisa kita ubah lagi. Di sini kita hapus. Kita membuatkan kosong.
Jadi seperti ini. Langsung kita coba jalankan. Jadi sudah betul ya. Untuk outputnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke using an array circularly atau menggunakan array secara melingkar. Yang pertama itu, kita membiarkan bagian depan antrian melayang ke kanan dan membiarkan isi antrian membungkus akhir array yang mendasarinya. Yang kedua itu ada we assume that your underlying array has packed, yang artinya kita berasumsi bahwa array yang mendasarinya telah diperbaiki panjangnya yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Yang ketiga itu artinya elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini, dimulai dari depan hingga indeks n, y, indeks n sampai 1, dan berlanjut pada indeks 0, lalu 1. Dan terakhir, ini menyediakan kebutuhan memori 0, 1 memori untuk implementasi. Bisa kita lihat pada gambar ini, untuk kotak-kotaknya itu setiap kotak mewakili satu elemen dalam untuk huruf I, J, K, L, M, E, F, G, H merepresentasikan data yang disimpan dalam setiap elemen. Angka di bawah kotak menunjukkan indeks dari setiap elemen dalam array yang digunakan untuk mengimplementasikan circular queue. Untuk F variabel ini, F menunjukkan indeks dari elemen dapat run dalam queue. Untuk N dan N sampai 1 merupakan indeks terakhir dari array, dan tanda titik-titik ini menunjukkan bahwa ada elemen-elemen lain di antara M dan E yang tidak digambarkan secara eksplisit. Panah merah ini menunjukkan bagaimana nilai F diperbarui setelah sebuah elemen dihapus dari queue. Cara kerja circular queue ini, awalnya semua elemen dalam array diinisialisasi sebagai kosong, variabel F diinisialisasikan dengan nilai -1 untuk menunjukkan bahwa queue kosong. Untuk NQ, ketika sebuah elemen baru ditambahkan ke queue, indeks F akan diperbarui menjadi indeks berikutnya yang tersedia dalam array. Jika indeks F mencapai akhir array, maka indeks akan direset menjadi 0 untuk memulai dari awal lagi. DQ ketika membuat elemen dihapus dari queue, nilai F akan diperbarui menggunakan rumus F sama dengan F tambah 1% N. Selanjutnya, kita buatkan implementasinya di Visual Studio Code. Jadi kodenya itu kurang lebih sama, hanya di sini kelasnya kita ganti dengan circular queue. Setelah itu kita tambahkan untuk def resize-nya.
Nah, sekarang kita untuk timnya itu, untuk pengimplementasian itu, kita ganti di sini dengan circular wheel. Kita coba jalankan. Nah, oke, jadi sudah benar untuk ada 2, 3, 1, 2, 3. Ini sudah betul untuk outputnya. Dan kita kembali, kita lanjut untuk implementasi antrian pattern. Di sini secara internal kelas antrian memelihara 3 variabel instan. Yang pertama itu ada data, ada size, ada from. Data ini referensi ke instance daftar dengan kapasitas tetap. Untuk size-nya itu bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini atau berawalan dengan panjang daftar data. Untuk from-nya itu bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian dengan asumsi antrian tidak kosong. Selanjutnya itu ada we provide the following accessor functions. Menyediakan fungsi pengakses berikut. Yang pertama itu ada len, ada is empty, dan first. Len itu panjang antrian saat ini, seperti itu periksa apakah antriannya kosong. Untuk first-nya itu mengembalikan elemen di depan antrian. Untuk mutasinya itu ada NQ dan DQ. Sudah kita tahu kalau NQ itu untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Seperti ini, mari kita implementasikan tadi untuk NQ-nya dan ada juga untuk DQ-nya. Nanti kita implementasikan di sini. Sini kelasnya itu kita ubah, kita ganti menjadi kita ubah, kita tambahkan saja untuk default capacity-nya. Lalu kita ganti ini. Selanjutnya kita buatkan untuk kelas len-nya.
sini kita buatkan fungsi desnya lagi. Dan di sini kita ganti dengan sekarang kita coba jalankan. Ya, jadi sudah benar seperti ini untuk outputnya. Sekarang kita coba untuk fungsi len dan first. Nah, jadi seperti ini. Kita kembali lanjut untuk materi, menambahkan dan menghapus elemen. Indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antri eval. Kedua, selama diakui nilai pada indeks self from dikembalikan dan dihapus, indeks from diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkungan antri. Self from tambah 1 ini untuk aging degree mengubah ukuran antrian ketika ukuran antrian yang sama dengan ukuran array yang mendasarinya. Kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Pertama, ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Yang terakhir, saat mentransfer konten, kami sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Kita lihat di sini pada gambar ini, bagian atas menunjukkan keadaan Q saat ini. Elemen depan front adalah E yang berada pada indeks 0. Ini bagian bawah menunjukkan bagaimana elemen-elemen dalam Q akan diurutkan ulang jika dilakukan operasi di Q. Elemen E akan dihapus dan elemen-elemen lainnya akan segera
bergeser satu posisi ke depan. Nilai F akan diperbarui menjadi 1. Nah, adapun keuntungan untuk circular queue ini, efisiensi ruangan itu memanfaatkan ruang array secara maksimal, dan implementasi sederhananya relatif mudah untuk diimplementasikan. Untuk kelemahan itu membutuhkan pengelolaan indeks, perlu diperhitungkan indeks yang cermat untuk menghindari kesalahan. Untuk penggunaan itu, circular queue sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti simulasi sistem untuk memodelkan antrian dan buffering data untuk menyimpan data sementara, dan terakhir itu untuk implementasi struktur data lain sebagai dasar untuk membangun struktur data yang lebih kompleks. Jadi, gambar tersebut memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana circular queue bekerja dalam implementasi array. Konsep ini sangat penting dalam ilmu komputer, terutama dalam studi struktur data dan algoritma. Selanjutnya itu kita beralih ke menyusut array yang mendasarinya. Untuk pertama itu, pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya. Ukuran saat ini, setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya kurang dari seperempat kapasitasnya. Yang kedua itu penggunaan ruang. Bisa langsung kita implementasikan. Kita langsung masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita implementasikannya itu di queue. Kita masuk ke queue. Ini seperti ini. Ini kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Ini kita masuk ke double ended list. Antrian berakhir ganda. Nah, definite atau diucapkan dek atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Yang kedua itu tipe data abstrak dequeue lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian ADT. Contohnya itu
Sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Yang kedua, mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Lalu ini ada the DQI Abstract Data Type, tipe data abstrak DQI. Ada DQI ADT didefinisikan sehingga DQI D mendukung metode berikut, yaitu ada first E, yaitu mengembalikan true jika DQI tidak mengandung elemen apapun. Sebaliknya, mengembalikan false the first. Kedua itu ada the last. Mengembalikan elemen pertama dari DQI tanpa menghapusnya. Kondisi kesalahan itu menimbulkan kesalahan jika DQI kosong. Proses penggunaannya itu berguna saat Anda perlu memeriksa elemen pertama tanpa memodifikasi DQI. Terus ada delete first. Mengembalikan elemen terakhir dari DQI tanpa menghapusnya menimbulkan kesalahan jika DQI kosong, berguna saat memeriksa elemen terakhir tanpa memodifikasi DQI. Yang terakhir ada delete last. Itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari DQI, menimbulkan kesalahan jika DQI kosong, umumnya digunakan saat memproses elemen dalam urutan FIFO, first in, first out. Lalu ada additional DQI. Selain itu, DQI ADT akan mencakup pengakses berikut. Yang pertama itu ada the first. Nah, the first-nya itu menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari DQI, berguna saat memproses elemen dalam urutan LIFO, last in, first out. Kedua ada the last, menambahkan elemen E ke depan DQI, berguna saat perlu memasukkan elemen yang harus diproses sebelum semua elemen saat ini dalam DQI. Lalu ada the is empty. The len. Menambahkan elemen E belakang DQI. Operasi umum untuk menambahkan elemen yang harus diproses setelah semua elemen saat ini dalam DQI. Untuk the is empty itu artinya mengembalikan true jika DQI D tidak mengandung elemen apapun. Untuk len D itu artinya mengembalikan jumlah elemen dalam DQI D dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan spesial metode len. Selanjutnya itu kita masuk ke implementing atau menerapkan DQI dengan array melingkar. Pertama itu ada pertahankan 3 variabel instan yang sama, data, size, dan from. Yang kedua, bagian belakang antrian. Yang ketiga ada first, require circularly, declaration index. Memerlukan pengurakan indeks secara sirkular, yaitu self. Kita langsung implementasikan.
Ini yang perlu kita ganti tuh di sini ganti dengan putih. Dan juga kita ganti ini lalu ini kita hapus. Ini kita buatkan untuk debu ini kita ganti dengan kita tambahkan elemen. Klikkan. Oops.
Kita pindah fungsi. Lalu terus itu ini kita buat untuk jendela. Kita copy saja. Untuk ada gelasnya ini sama seperti ada first. Di sini kita ganti dengan self. Tetap elemen
Untuk delete versinya juga copy, delete, delete, delete first. First ini tidak pakai elemen. Ini dia langsung kita hapus saja. Untuk delete last.
Selanjutnya kita beralih ke fungsinya. Ini untuk ini ada di luar. Pertama itu kita pakai A. Kedua itu seperti ini. Coba jalankan. Ternyata ada yang error, ada yang salah. Sini kita hapus untuk ini. Kemudian kita hapus. Sekarang kita coba jalankan. Jadi hasil outputnya sudah betul seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu request dalam modul koleksi Python. Itu petunjuknya itu kelas request didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu 01 di kedua ujung, tetapi operasi terburuk waktu ketika menggunakan notasi indeks di bagian tengah. Langsung kita implementasikan. Ini kita hapus saja. Kita tetap pakai import.
menginginkan. Nah, jadi begini untuk output dari materi terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi Tekwi dan Dequis. Kan, wassalamualaikum.